Ternyata Lampung ini dulu tidak menarik buat penguasa pencari kekuasaan dunia lah gitu. Bukan sebuah kekuatan. Yang punya kekuatan itu adalah Banten dan Kerajaan Palembang. Lampung itu nggak ada apa-apanya. Ke Bang Asran, mungkin Bang An ada yang perlu ditanggapi dari dua narasumber kita. Saya persilakan. Saya tidak menanggapi karena belum boleh menanggapi, tapi saya ingin menceritakan sebuah perspektif lain gitu. Saya kebetulan agak banyak terlibat di Bapeda Lampung ini sejak tahun 80-an kali ya. Tahun 90-an awal, dan kita semua berpikir ketika itu Provinsi Lampung ini sangat potensial, resourcesnya macam-macam lah. Pokoknya satu provinsi yang berpotensi besar. Tapi tahun 92, kalau 91 saya lupa, tiba-tiba kita dikagetkan bahwa sebenarnya Lampung itu miskin. Profesor Mubiarto pertama mencetuskan itu, dan kemudian kita terkaget-kaget. Dan kemudian sampai sekarang udah 30 tahun kita tidak bisa keluar dari situ. Ada apa? Apa yang menghambat kita menjadi tidak bisa keluar dari kemiskinan ini? Macam-macam program, dan dari sisi lain secara ironi kita melihat produk-produk Lampung itu semua kelas nasional. Kopi, lada, udang, singkong, jagung, apa saja. Tapi dalam sisi lain kita masih dibilang miskin. Saya sampai tanya, saya lupa, saya ngomong ke Asrian, ini gimana? Siapa saya nanya, gimana sih cara ngitungnya kok bisa kita dibilang miskin? Kalau saya ke kampung-kampung kayaknya makin maju aja, rumah bagus-bagus saja. Nah, saya kebetulan mendapat ada 2-3 kali menjadi narasumber terakhir ketika RPJP ini dibangun. Saya mencari mendapatkan dua sisi pandangan yang menarik. Yang pertama adalah peranan infrastruktur. Tapi saya kaitkan dari sisi lain, dari sejarah. Sejarah perekonomian. Ini saya disulut oleh seorang dosen IAIN juga, tapi IAIN Syarif Hidayatullah. Dia mempelajari sejarah ekonomi Lampung. Di situ saya melihat itu hal yang menarik. Dari segi infrastruktur, ternyata Lampung ini dulu tidak menarik buat penguasa pencari kekuasaan dunia lah gitu. Bukan sebuah kekuatan. Yang punya kekuatan itu adalah Banten dan Kerajaan Palembang. Lampung itu nggak ada apa-apanya. Kosong. Saya juga heran ketika saya membaca satu buku pada akhir abad 19, penduduk paling sedikit di Pulau Sumatera itu adalah Lampung. Dan dulu analisanya si peneliti Belanda mengatakan ini Lampung masih kebanyakan binatang buas katanya. Tapi saya melihat dari sisi lain, Lampung secara geopolitik sebenarnya tidak aman. Sangat mudah dikuasai dari mana saja. Dari timur, gejolak dari abad 17 sampai 19 itu adalah Laut Jawa itu adalah daerah panas, perampok, isinya perang di mana-mana antara Melaka sama Goa sama Demak itu terus menerus. Sehingga Lampung bukan tempat yang hanya tempat pelarian aja. Di sebelah barat juga begitu. Tidak menarik. Jadi boleh dikatakan yang menjadi sasaran Belanda, Portugis dan sebagainya itu ada dua, Inggris. Itu hanya Banten dan Palembang. Itu kekuatan. Nah, kenapa? Ternyata adalah pelabuhan, infrastruktur. Barang Lampung itu ada, tapi keluar lewat Banten. Jadi sejak awal ekonomi komoditi itu
kita dikuasai oleh Banten. Kita bukan dijajah oleh Banten, tapi lada kita dikumpulkan di Muara Sekampung, Muara Mesuji, Muara Telong Bawang, di Teluk Lampung itu semua dibeli oleh pedagang-pedagang Banten. Jadi Lampung bukan pelaku. Nah, kemudian sebenarnya Belanda itu baru menguasai Lampung betul-betul secara penjajahan itu adalah ketika Raden Intan itu bisa ditaklukkan. Berarti itu adalah pertengahan abad 19. Nah, ketika itulah Lampung itu benar-benar dikuasai, Belanda mulai masuk. Tetapi ini masih VOC. Masih VOC. Enggak, sudah kerajaan Belanda, sudah pemerintah, sudah kerajaan Hindia, pemerintah Hindia Belanda. Baru dikuasai dan baru disadari bahwa Lampung itu daerah tidak bertuan sebenarnya. Nah, ketika Belanda ini menarik kenapa saya ingin mengatakan secara ekonomi kita itu tidak berubah. Mendekati akhir abad 19, VOC kan bangkrut. Sehingga pemerintah Belanda mulai menyusun rencana baru. Rencana baru ini di Belanda sendiri sudah lebih kepada mengarah kepada ekonomi liberal. Sehingga pemerintah Belanda menyiapkan Lampung, sebenarnya saya lihat kita Lampungnya dulu, mungkin juga daerah lain juga sama, Sumatera Utara dan sebagainya. Itu sebagai daerah yang baru dikuasai dan kosong, dan kemudian baru dibentuk pemerintahannya. Jadi desa-desa di Lampung itu baru diberi SK Besrit Belanda itu 1860-an. Kemudian pemerintahan marga itu juga ternyata baru lengkap itu justru di tahun 1920 sekian. Kenapa? Karena Belanda itu negara elehan kalau bahasa Sundanya. Perang Dunia Pertama dia kalah, dijajah, dia pernah dijajah Prancis, pernah dijajah Spanyol dan sebagainya. Ya dia stop rencananya itu. Awal abad 20 dia baru mulai. Dia benar-benar mempersiapkan. Dia bikin ITB, bikin IPB, bikin UI untuk membangun termasuk Sumatera. Nah, Lampung ini sangat khusus dibangun. Nah, tapi dia mulai melihat bagaimana mengatur pemerintahan. Dia berilah marga-marga itu pemerintahan, tapi tanahnya dirampok. Keluarlah undang-undang. Dulu itu kenapa dia harus mengakali itu? Masyarakat Belanda sudah tidak mau lagi tanam paksa. Orang Belanda sudah menolak tanam paksa, maka dia harus bergeser ke cara yang lain. Nah, cara yang lain ini yang menggunakan cara modern pada waktu itu, semua dikapling sama dia, dijual kemana-mana. Sehingga sebenarnya awal abad 20 itu Lampung ini sudah dibagi habis dari ujung ke ujung. Saya ketemu, ya, Ophak, Oktroy namanya, Ehendom namanya itu. Tidak ada sisa. Yang sisa itu dikasih kampung aja. Dijual kira-kira 100 tahun kali ya, berapa ke investor. Nah, oke, ini jalan. Sebenarnya disitulah kita mengalami kejayaan Lampung itu. Dia bangun kemudian infrastruktur. Dia bangun infrastruktur itu menarik dari atas, dari Palembang, keluar ke Panjang. Ini luar biasa. Langsung merubah posisi Lampung menjadi satu daerah yang sangat potensial ekonomi. Dia taruh irigasi. Oh ya, ada lagi yang perlu diperhatikan. Ada politik balas budi. Balas budi, pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Itu tiga-tiganya ada di Lampung. Itu dijadikan satu dalam polisi yang besar. Dan Lampung menjadi luar biasa. Tetapi ini ekonomi kolonial. Semua uang diambil oleh dia. Datuk saya itu kepala kampung. Dia nggak peduli pemerintahannya. Ini Lampungnya memang unik. Ya, orangnya nggak dijajah. Bisa naik pepadun juga, terserah. Yang penting lada lu sini, pajak bayar. Dan semua uang itu ke Batavia, ke Holland.
Semua tanah itu milik pemerintah Belanda. Nah, ketika kita merdeka, apa yang terjadi? Enggak balik ke Lampung. Memang Bung Karno melakukan nasionalisasi, tapi tidak berubah. Semua tanah itu belum habis masa pakainya. Ya, Langkapura itu orang Jerman. Di namanya Bergen itu nama kota di Eropa. Ada Amsterdam, ada Rotterdam, nama-nama kapling-kapling itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Wai Halim itu kalau nggak salah orang Cina, ada orang Arab juga. Lupa saya orang Arab nggak ada kayaknya. Ya, itu bagi habis. Saya baru ketemu petanya itu. Nah, itu sampai sekarang tidak berubah. Jadi saya ingin mengatakan ini mudah-mudahan saya tolong dibenarkan kalau salah. Kita secara ekonomi tidak merdeka, Lampung. Tidak adil. Saya ingin menjawab yang namanya fly out money. Uang Lampung ini keluar. Termasuk Sugar Group itu kita bayar, uangnya nggak ke sini. Tapioca nggak ke sini uangnya. Ya. Saya ini dari segi emosi dulu. Ketika lada itu dianggap luar biasa, dan saya pernah membaca devisa dari itu setahun jutaan dolar. Tapi saya pulang kampung, saudara saya itu miskin semua petani lada. Terjebak 128, tahu 128. Ngutang 1, bayar 2 kali lipat bulan 8. Ijon. Tidak ada saudara saya petani lada itu yang hidupnya bertahan. Jadi kalau kita mau istilahnya mohon maaf mengembalikan kejayaan lada, ini kan temanya. Yang jaya itu ternyata Belanda, bukan kita. Nah, saya menelusuri secara sejarah juga, kenapa orang Lampung tiba-tiba sudah membangun rumah, merasa kaya, banyak naik haji waktu itu awal abad 20. Ternyata itu kosmon dunia, zaman Malaysia. Persis kayak 98, harga kopi, dolarnya itu tinggi, disitulah orang Lampung ini membuat rumah besar-besar, bagi naik haji, segala macam. Itu 1929. Itu orang Lampung pasti tidak akan terlupakan kejayaan itu. Tiang rumah aja beli dari Kalimantan. Genteng beli dari Ethiopia. Merdeka, ya namanya merdeka, awal kemerdekaan, mengulang sedikit kejayaan itu tahun 60-an. Nah, apa yang saya ingin katakan, ini balikin dulu hak ini, baru ngomong resources. Kita ini tidak ada yang kita kelola tanah ini. Waktu habis masa pakainya, jatuhnya ke tangan orang lain lagi, ke tangan orang lain lagi. Semua tanah PTP itu, mohon maaf, itu dulu hak oktroy itu, yang di itu. Jadi kita ini ngelola apa? Terus infrastruktur. Kan? Saya ingin mengandaikan, nah, ini boleh dicatat boleh enggak, nggak apa-apa, kita bebas saja. Ingin mengandaikan, mestinya Lampung bisa juga jadi Brunei. Kenapa nggak bisa? Hak politik ekonominya nggak ada. Kita nggak ada yang kita atur. Yang kita atur ampas-ampas saja. Jadi konsep-konsep tadi itu secara nasional base benar. Tetapi kita terapkan secara lokal, gimana? Semua aturannya dari Jakarta, kita nggak bisa buat anu sendiri, aset bukan nggak di tangan kita. 9 dermaga di ASDP, Bakahuni, tidak ada punya Lampung. Dapat apa? Pelabuhan Panjang, bukan punya Lampung. Perusahaan Belanda yang pindah menjadi Pelindo. Jadi ekonomi kolonialnya ini belum berubah gitu loh. Nah, dari Belanda ke Batavia, dari Batavia ke Jakarta aja. Jadi apa yang saya maksudkan?
Kalau kita ingin Lampung emas, kita harus mampu mengatur aset yang kita punya. Ngomong emas ini semua nggak ada yang kita pegang. Jalan tol kita banggakan punya siapa? Yang Utama Karya. Mungkin juga nanti dibalikin sahamnya ke Cina karena nggak bisa bayar utang. Loh ini yang kita hadapi loh. Karena saya itu ingin mencari apa yang menghambat kita jadi kaya. Dengan resources dari SDM. Saya dengan Pak Sarudin mengatakan kalau SDM kita harusnya lebih unggul dari provinsi lain di Sumatera. Karena kita sudah lebih dahulu menerapkan tidak inbreeding itu. Kita sudah campur. Itu kelebihan kalau dalam biologi, dalam lingkungan itu biodiversity lah ya. Kita segala macam karakter ada di sini. Dengan gampang orang pintar akan masuk ke sini kalau ada gula. Semutnya datang. Ada masalah, nggak usah ribet sama IPM sebenarnya. Kalau ada sumber kegiatan ekonominya. Gitu. Kita lebih terbuka dibandingkan dengan provinsi, misalnya di Sumsel, Riau yang masih xenofobia, masih anti orang Jawa, masih anti orang Batak. Lampung enggak. Itu salah satu poin yang saya katakan kepada Pak Sarudin, ambil itulah Pak. Kalau dikasih ke Palembang kacau. Kira-kira gitu. Bukan apa-apa. Karena orang-orang Lampung sudah lebih lebih siap. Dari segi SDM kita itu, saya nggak sepakat terpaku pada IPM. IPM itu bisa bergeser gampang kalau orang-orang kayak dari Blitar kayak Gino itu berdatangan terus gitu, gitu ya. Nah, jadi maksud saya ingin mengcounter. Jokowi mengatakan transformasi ekonomi untuk menuju Indonesia emas, maju dan demokratis. Kan gitu bunyinya. Nah sekarang untuk Lampung emas, kita pakailah juga itu. Apa yang mau ditransformasikan? Transformasi ekonomi apa? Yang bersifat lokal, yang menguntungkan lokal. Nah, kalau misalnya mohon maaf, ya saya kadang-kadang nggak bisa membatasi juga omongan. Kita demo, itu saham Pelindo tolong kita minta minimal 45%. Baru kita kembangkan bareng. Sekarang kita punya konsep ingin mengembangkan pelabuhan lebih besar. Ya nggak bisa, bukan punya kita. Pelabuhan Bakahuni itu punya potensi besar lagi kalau kita pisahkan antara orang dan komoditi. Tapi kita nggak bisa ikut ngebangun, bukan punya kita. Gitu. Jalan tol itu jadi beban. Kalau kita nggak ikut di dalamnya, bisa kita ngatur kebijakan di dalamnya. Ini politik ekonomi kayaknya ya, atau polisi kebijakan ekonomi lokal yang kita perlukan. Kalau enggak kita ngomong apa 20 tahun? Enggak ada yang kita punya. Begitu habis masa HG juga pindahnya ke tangan orang lain lagi. Gitu kan. Terperpanjang. Nah sekarang bisa 100 tahun. Kita perlu 20 tahun. Kalau kita biarin 100 tahun masih miskin juga dong kita. Makanya menjadi penting mendiskusikan, bisa nggak kita ini Lampung emas ini? Kita ngomong resources tadi, tangan kita nggak nyampe. Apalagi pemerintah kita, hubungan pusat dan daerahnya ini kan, ada otonomi daerah yang terpegang ekornya itu. Tambang nggak bisa kita urus. Bisa kita ngurus minyak di lepas pantai. Nah, bisa, pusat semua yang pegang. Batu bara, belum lagi emas dan sebagainya, bisa kita urus. Semua izin ada di pusat. Nah, ini bukan ekonomi lagi ini, udah lebih ke politik sebenarnya. Tapi nggak tahu lah politik ekonomi kali ya. Nah ini,
Jadi saya kalau salah-salah ngomong apa kan saya kan insinyur, bukan yang ekonom. Barangkali gitu ini memancing aja, Serian. Saya pusing juga, masa 35 tahun sampai udah meninggal Pak Membiarto, masih aja kita nggak bisa naik. Ada nggak benar. Ya, saya ketemu waktu saya diminta ngomong transportasi. Transportasi itu dikembangkan oleh Belanda. Dia cuma narik barang keluar, selesai. Gitu. Kertapati panjang itu betul-betul hanya untuk mengeluarkan barang. Satu Sumsel itu keluar ke Sungai Musi nggak bisa, ke Bengkulu nggak bisa, paling bagus ke Panjang, itulah dia bangun. Memang ada kita ya ada juga untung tapi nggak sekaya-kaya amat. Karena barang itu bukan punya kita. Rel keretanya pun bukan punya kita. Oke ya, barangkali ini sifatnya memancing aja. Ya, jadi berpikir juga gitu ya. Pantesan aja gitu. Tapi kan ada kebijakan land reform sekarang nih, Bang. Nggak jawab. Enggak. Tahun 65, Undang-Undang Agraria terakhir. Sudah 50 tahun lebih. Bisa. Itu hanya menangkap PKI aja. Berarti kelihatannya memang ada pusat sana pemegang kebijakan yang nggak mau berubah gitu ya. Maka presidennya harus orang kita. Siapa kira-kira? Kalau mau berubah menurut aturan maunya kita kan